Shalom Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 13 Juli 2025. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidup dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema khotbah kita mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan. Saudara-saudara, cara mengasihi Tuhan adalah kita harus memilih kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh hanya mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi tidak memilih hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam kehidupan, perjalanan kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita selalu menghadapi berbagai pilihan. Paling tidak ada dua pilihan yang akan kita jalani, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi yang berbeda. Jika pilihannya tetap, konsekuensinya akan baik. Tetapi kalau memilih yang salah, maka yang akan terjadi adalah bisa jadi hal-hal yang buruk. Saudara-saudara, tampak kecil dalam pilihan kita ketika kita makan. Seperti apa yang kita makan? Misalnya, di sana juga ada pilihan. Ada juga pilihan-pilihan besar yang memilih, menentukan arah kehidupan kita. Kemana kita akan pergi? Firman hari ini bahwa Tuhan melalui Musa memberikan pilihan yang sangat jelas. Memilih hidup atau mati, kematian dan kutuk. Saudara-saudara, tidak ada jawaban yang abu-abu, tidak ada pilihan yang setengah-setengah, tetapi memilih yang jelas, memilih yang pasti. Apakah memilih yang baik atau memilih yang buruk? Apakah memilih hidup atau memilih mati? Kita melihat dalam ayat 15 sampai ayat 16 bahwa Tuhan memberikan pilihan kepada kita yang tepat, memberikan pilihan yang jelas, jangan kabur pilihannya. Di sana dikatakan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa Tuhan tidak memaksa setiap orang, tetapi setiap orang harus memberikan pilihan yang jelas, pilihan yang nyata, jalan kepada hidup atau jalan kepada maut. Kita taat
karena memberontak, memilih berkat atau kutuk. Saudara-saudara yang kami kasih, setiap pilihan yang salah, bahwa itu akan membawa pilihan yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Setiap pilihan yang salah, setiap pilihan sekecil apapun kesalahan yang kita pilih, maka itu akan membawa kita menuju kematian rohani. Saudara-saudara, ketika kita memilih ketaatan, maka kita sedang menuju pada kehidupan dan berkat. Saudara yang kami kasih, ketika kita mengingatkan anak kita supaya tidak bermain di pinggir jurang atau di tempat yang berbahaya, kita bukan hanya ingin mengatur-ngaturnya, tetapi kita adalah karena kita sangat mengasihinya dan kita ingin bahwa supaya dia memperoleh keselamatan, supaya tidak bahaya. Yang pertama. Yang kedua, mengasihi Tuhan Allah membawa kehidupan. Kita melihat dalam ayat 16 dan ayat 20. Dikatakan dalam mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka engkau akan hidup dan bertambah banyak. Karena Tuhan adalah hidup kita dan Tuhan adalah memperpanjang umur kita, maka kehidupan, keberhasilan, panjang umur adalah di tangan Tuhan. Saudara, tanpa Tuhan kita tidak bisa dalam segala. Tanpa Tuhan, bahwa kita akan hampa secara rohani. Saudara-saudara, bahwa dalam firman ini kita diajak bagaimana supaya kita mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan Allah itu dan mendengarkan firman-Nya, bahwa kita akan memperoleh kehidupan. Yang menjadi pertanyaannya, selama ini dalam kehidupan kita, apakah kita mengasihi Tuhan atau kita hanya sekedar menjalankan ritual agama kita, ritual ajaran gereja, ritual ajaran kekristenan? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan Allah atau tidak? Saudara-saudara, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Allah, maka kasih akan dinyatakan dan ditunjukkan melalui ketaatan. Akan kita tunjukkan bahwa hidup kita adalah selalu bersama dengan Tuhan. Kita akan setia dalam segala hal, setia dalam hal kecil. Maka mari kita buktikan kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan dengan ketaatan waktu kita bersama dengan Tuhan, dan kita benar-benar setia dalam hal-hal yang kecil. Yang kedua. Yang ketiga, mari kita memilih menentukan masa depan kita. Kita bisa melihat dalam ayat 17, ayat 18, dan ayat 19. Dikatakan, jika hatimu berpaling, engkau pasti akan binasa. Tuhan mengatakan Tuhan akan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap manusia. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa kelihatannya bahwa Tuhan sangat serius, tidak main-main. Pilihan hidup atau mati bukan hanya untuk Israel satu, tetapi untuk kita juga pada hari ini. Saudara-saudara, tidak ada yang hidup netral. Kita harus memilih. Saudara, bahwa di mana pilihan kita, pilihan masa depan kita? Apakah kita berpaling dari Tuhan atau kita selalu bersama dengan Tuhan? Saudara-saudara, apakah kita menunda untuk bertobat, menunda untuk datang kepada Tuhan? Tentu firman Tuhan menginginkan kita tidak boleh menunda, tetapi kita harus tetap serius. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, kita harus membuat sebuah pilihan. Saudara-saudara, melalui firman ini
Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan dalam firman ini? Yang pertama, bahwa mari kita memilih kehidupan bersama dengan Tuhan. Jangan kita memilih kematian. Pilihlah kehidupan supaya kita hidup, kita dan keturunan kita. Yang kedua, mari kita benar-benar taat untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita benar-benar taat dan mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, mari kita mengasihi Tuhan. Kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan, sehingga kami dapat mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin.